Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Febrianto dengan NIM 220200300265. Saya dari kelas 3B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku tugas kewirausahaan yang ketujuh, yaitu produk atau jasanya Cobain Coffee, unit usahanya bisnis kuliner. Langkah-langkahnya ada yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru, yaitu kriteria kinerja yang 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama lead by example, dan yang kedua mengembangkan code of conduct atau kode etik. Yang kedua ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama akses modal yang lebih baik, yang kedua reputasi merek yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan loyalitas karyawan. 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang pertama yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 yaitu perjanjian para founders, disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama identitas dan usulan titis para pendiri, yang kedua penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. 1.4 yaitu perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak, yang kedua dapatkan semuanya secara tertulis, yang ketiga kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama partnership dan yang kedua limited liability company atau perseroan terbatas. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, yaitu dapat mencakupi yang pertama jumlah dan jenis investor yang terlibat. Yang ketiga ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yaitu syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. Poin yang 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan, yaitu dapat mencakupi yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 13 tentang restoran bergerak. Yang kelima UUD Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang keempat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Selanjutnya yaitu buku tugas kewirausahaan yang ke-8. Unit usaha bisnis kuliner, produk atau jasanya itu Cobain Coffee, tanggalnya 14 November 2022. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk bekerja 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, yang pertama profitabilitas baik, yang kedua likuiditas baik, yang ketiga efisiensi baik, yang keempat stabilitas kurang. 1.2 yaitu proses pengelolaan keuangan diidentifikasi.
Preparasi laporan, yang pertama laporan pendapatan baik, yang kedua neraca baik, dan yang ketiga laporan cash flow baik. Yang kedua ada preparasi perkiraan keuangan. Yang pertama pendapatannya baik, yang kedua pengeluarannya kurang, yang ketiga belanja modalnya baik. Yang ketiga ada preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatannya kurang, laporan proforma neracanya kurang, dan laporan proforma cash flow-nya kurang. Yang terakhir yaitu analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Yang pertama rasionalisisnya itu baik, yang kedua mengukur hasil banding rencananya kurang, dan yang ketiga mengukur hasil-hasil dengan norma industrinya kurang. 1.3 yaitu laporan historis keuangan. Laporan keuangannya baik, neracanya kurang, dan laporan cash flow-nya baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraannya baik. Yang kedua perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjumlahan penjualan dan rata-ratanya baik. Yang ketiga perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produksi masa depannya baik. Yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 yaitu laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba ruginya baik, proforma pendapatannya baik, proforma neracanya kurang, dan proforma arus kasnya kurang. 2.2 yaitu rasionalisis diidentifikasi likuiditasnya baik, efisiensi operasinya baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasi, bisnis Cobain Coffee ini sudah layak berjalan, namun untuk laporan keuangan masih banyak yang kurang tertata mengingat ini adalah bisnis yang baru dibuat. Selanjutnya ada buku tugas kewirausahaan 9. Unit usahanya bisnis kuliner, produk atau jasanya itu Cobain Coffee. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. Penjelasannya nanti ada di paling bawah. Langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya yaitu yang pertama mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang kedua mengembangkan pertanyaan wawancara. Yang ketiga jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 yaitu proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup yang pertama, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, dan yang kedua melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 yaitu internalisasi atau induksi anggota tim, dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan. Identifikasi sesuai persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup yang pertama ada hak, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesejahteraan. Yang kedua ada kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. 3.2 yaitu prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi yaitu yang pertama kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang kedua ada peningkatan produktivitas dan yang ketiga peningkatan kesejahteraan bersama.
mengelola staff. 4.1 ada alasan pengembangan staff diidentifikasi. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga kepercayaan diri. 4.2 yaitu strategi program pengembangan staff. Strategi pengembangan staff ini yang pertama memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Dan selanjutnya ada program pengembangan staff, yaitu pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan. Yang pertama orientasi pekerjaan dan yang kedua in-service education. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya yang pertama identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kelima ada meninjau kinerja tim. 5.1 yaitu hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja yang pertama yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi yang pertama yaitu pengetahuan dan kedua keterampilan. 5.3 yaitu tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya itu rendah di bawah 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan, yaitu kerjasama dan kompetisi bekerja sama. Sini ada rencana staffing. Yang tadi langkah pertama, organisasi atau proyeknya itu ke Cobain Coffee, alamatnya di Kuningan City. Kategori okupasi yang pertama yaitu ada barista. Tanggung jawabnya mempertahankan rasa minuman. Tugasnya membuat pesanan minuman dan konsisten dalam membuat minuman. Persyaratannya itu minimal bekerja di bidang yang sama selama 6 bulan. Yang kedua dapat mengoperasikan mesin kopi. Dan yang ketiga memiliki basic latte art. Kebutuhan pelatihannya itu training dengan mesin kopi agar dapat beradaptasi. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ada 5 orang. Perkiraan mulai bekerjanya tanggal 1 Desember 2022. Full time equivalent yaitu 48 jam per minggu. Perkiraan durasi kontrak yaitu 3 bulan. Yang kedua ada manajer store, tanggung jawabnya mengontrol keadaan toko. Tugasnya yaitu mengawasi keadaan stok di toko, dan yang kedua mengontrol para barista yang sedang bekerja. Persyaratannya minimal pendidikan S1. Yang kedua dapat menggunakan Microsoft Excel. Kebutuhan pelatihannya yaitu orientasi toko agar dapat mengetahui tentang toko. Jumlah tenaga kerjanya 1. Perkiraan mulai bekerjanya 1 Desember 2022. Full time equivalent 40 jam per minggu. Perkiraan durasi kontraknya 1 tahun. Yang ketiga ada admin. Tanggung jawabnya yaitu memegang akun sosial media dan akun all-shop seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Tugasnya yaitu mempunyai kreativitas untuk membuat poster yang akan diposting di sosmed. Yang kedua, merespon customer yang menghubungi lewat sosmed. Persyaratannya yang pertama kreatif, yang kedua update tentang tren baru. Kebutuhan pelatihannya yaitu desain untuk promosi di sosmed. Jumlah tenaga kerjanya 1. Perkiraan mulai bekerjanya 1 Desember 2022. Full time equivalent 40 jam per minggu, dan perkiraan durasi kontraknya itu 6 bulan. Sekian buku tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.